mereka itu yang DNA-nya tidak sesuai, yuharibuna hadzal ilma fi mawaqi'ihim lihada sabab. Mereka itu memerangi ilmu ini dalam posisi-posisi mereka karena sebab ini. Kita mengungkapkan nasab dari Ba'alwi yang kita yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin, ya, bahwa mereka bukan turun Nabi bukan karena kebencian. Itu yang harus dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini sesuatu hal yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu podcastnya Gus Aziz Jazuli dengan kedatangan pemateri luar biasa, yaitu Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Nah, tapi ternyata kita di sini akan membahas sesuatu hal yang sangat paling ditakuti oleh Ba'alawi, yaitu tes DNA. Dan ternyata nanti di sini Ki Haji Amiruddin akan memaparkan sebuah fakta bahwa tes DNA itu memang suatu hal yang diperlukan untuk untuk menetapkan nasab seseorang, ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Min ijabiyati fahsi ilmi sulalati dzukuriyah. Siap, Yai. 178. Ya, udah, Yai. Mana 80 kalau di sini, Yai. Siap. ya, kalau ini kan namanya kitab mahal ini. Min ijabiyati fahsi ilmi sulalat adz-dzukuriyah, termasuk dari nilai-nilai positif uji ilmu sulalat adz-dzukuriyah, ilmu DNA. 1. Kashfu ba'dil mudda'in linasabi alil baiti zuran wa buhtana. Menyingkap sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ketersambungan nasab kepada ahlul bait secara zuron, secara palsu, wa buhtanan dan penipuan, kedustaan dan penipuan, khususan min adba'i ba'dil firaq, khususnya dari sebagian para pengikut, sebagian golongan. Haitsu zaharat nata'iju li ba'dihim, sekiranya muncul beberapa hasil-hasil DNA bagi sebagian mereka ala sulalatin farisiyah, atas keturunan Persia, wa Qaukaziyah atau Kaukasia, walaysa hadza bimustaghrabin, dan hal ini tidaklah aneh. Wa haula'i, mereka itu yang DNA-nya tidak sesuai, yuharibuna hadzal ilma fi mawaqi'ihim lihada sabab. Mereka itu memerangi ilmu ini dalam posisi-posisi mereka karena sebab ini. Bi khilafi nata'ija ukhra, di mana berbeda dengan beberapa hasil-hasil DNA yang lain, lil asyrafil ma'rufin, bagi para syarif-syarif yang terkenal. Fahia, adapun natijah-natijah atau hasil-hasil DNA para asyraf yang ma'rufin, mutajanisah, sejenis, wa muqaribah, dan mendekati lin nataijil adnaniyah, bagi hasil-hasil DNA keturunan Sayyidina Adnan. Yang kedua, kashfu ba'dil mudda'in li ba'dil ansabil qabaliyah al-arabiyah, menyingkap sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ketersambungan nasab dengan nasab-nasab kabilah-kabilah Arab. Yang ketiga, ar-raddu ala syu'ubiyyin. Cukup, Gus. Siap, Yai. Ya. Dari apa yang telah dibaca oleh Gus Aziz Jazuli, min ijabiyati fahsi ilmi sulalah adz-dzukuriyah, YDNA, itu adalah menurut ahli nasab ini, ya. Kitab ini adalah kitab muqaddimah fi ilmil ansab, pegangan para ahli-ahli nasab. Bagaimana ahli nasab bicara DNA?
menurut ahli nasab di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sisi-sisi positif dari DNA adalah kasfu ba'dil mudda'ina li nasabi alil baiti zuran wa buhtanan, menyingkap orang-orang yang mengaku nasab keluarga Nabi dengan dusta dan palsu, dusta. Terlebih lagi min asba'i ba'dil firaq haitsu dhaharat nataiju li ba'dihim ala sulalatin farisiyah, yaitu orang-orang yang telah hasil tes DNA-nya keluar sebenarnya mereka adalah keturunan Persia, wa Qaukaziyah, dan keturunan Kaukakus. Walaysa hada bimustaghrab wa haula'i yuharibuna hadal ilm. Mereka memerangi ilmu DNA ini karena hasil tes DNA-nya tidak sesuai dengan seharusnya keluarga Nabi. Ini ahli nasab sudah ngomong, orang-orang yang memerangi hasil tes DNA itu innama hum, orang-orang yang hasil tes DNA-nya berbeda dengan keluarga Nabi. Sekarang keluarga Nabi itu hasil tes DNA-nya apa? Orang Arab itu hasil tes DNA-nya apa? Di sini di dalam kitab Ilmu Nasab halaman 189, Gus. Atau 190 berarti di situ. Amakin tauzi'is sulalati fil alam al-arab fil maurus al-jini. Siap ya. Nah, Amakin tauzi'is sulalat fil alam. Tempat-tempat pembagian keturunan di dunia. Al-Arab fil maurusul jani, DNA, Arab dalam warisan genetik atau DNA. Ba'dal bahthi wa ijra'il adid minal fuhus wa tahalil al-mikhbariyah lil Himdin Nawawi, setelah meneliti dan melakukan berkali-kali pengujian dan penelitian laboratorium untuk DNA, lima'rifati tanawu'is sulalatil basyariyah, untuk mengetahui warna-warninya keturunan manusia. Wajadal bahithun, para peneliti menemukan annal maurutsal janiyah al-arabiyah, bahwa keturunan genetik Arab yaqa'u fi dhimnis sulalat J1, itu jatuh dalam keturunan J1. Yaqulul bahith al-Ustadz Ali bin Muhammad Asy-Syuhi wa nastati'u tasmiyata hadhihi sulalah J1. Berkatalah Profesor Ali bin Muhammad Asy-Syuhi, dan kami mampu menamakan keturunan ini J1 bisulalatil qabailil arabiyah, untuk keturunan kabilah-kabilah Arab. Haitsu yanhadiru minha, sekiranya turun dari kabilah-kabilah Arab ini 38,4% minal Filistiniyin, dari orang-orang Palestina. Wa fi Suria 30%. Oh, jadi Arab semuanya. Di Suria 30%. Wa fil Jazair, di Jazair 35%. Wa Tunis 30%. Wa fil qabail al-badawiyah tartafi'u ila, dan di kabilah-kabilah Arab Badui itu meningkat sampai 65,6%. Wa tasilu az-zirwata fil badu fi sahra an-naqab binisbati 82%. Nah, sementara puncaknya di Badui, di padang pasir, itu mencapai 82%. Wa ma'rufun, dan diketahui, anna aslal badui fi sahra'in naqab min qabaila arabiyatin asilah, bahwa asal usul dari Badui yang berada di Sahra an-Naqab
itu termasuk kabilah-kabilah Arab yang asli. Ya, Amal sudah kaif oh ya. cukup. Ya, dari sini kita bisa untuk memverifikasi apa yang telah selama ini disebutkan oleh para pakar-pakar di Indonesia. Para ahli nasab di dunia Arab, wabil khusus ini dari kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bagaimana pandangan Syekh Khalil bin Ibrahim tentang DNA sudah jelas bahwa salah satu sisi positif DNA adalah kasbu muda'i nasabi alil baiti zuran wa buhtan, mengungkap daripada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dengan palsu dan dusta. Dan kemudian bagaimana pandangan pakar nasab ini tentang DNA orang-orang Arab. DNA orang-orang keturunan Arab asli telah dibaca tadi oleh Gus Aziz Jazuli di dalam kitab nasab. Ini yang dibaca kitab ilmu nasab. Berarti Tahun 2000 ya, tahun 2000 sudah lama sekali. Ini sudah 24 tahun sampai hari ini. Tentunya hari ini sudah semakin mapan ilmu DNA bahwa orang Arab itu DNA-nya J1, keturunan Zukuriyah, YDNA itu harus J1. Artinya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, dia harus J1 karena Nabi Muhammad adalah keturunan Adnan. Adnan itu keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail itu punya anak keturunan Adnan, kemudian punya anak keturunan Bani Quraisy, punya anak keturunan Bani Abdul Muttalib, punya anak keturunan Abdullah, punya anak keturunan Abu Talib, punya anak keturunan Abdullah menurunkan Nabi Muhammad, Abu Talib menurunkan Abdul Muttalib menurunkan Abu Talib dan Abdullah. Abdullah menurunkan Nabi Muhammad, Abu Talib menurunkan Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Ali ini menikah dengan anaknya Nabi Muhammad. Jadi garis lakinya Sayyidina Husain itu yang anaknya Sayyidina Ali, anaknya Siti Fatimah harus sama dengan Sayyidina Ali, harus sama dengan Nabi Muhammad, harus sama dengan Abu Talib, harus sama dengan Abdullah, harus sama dengan Abdul Muttalib, harus sama dengan Quraisy, harus sama dengan Adnan, harus sama dengan Ismail, harus sama dengan Nabi Ibrahim, dan juga ke atas harus sama dengan Qahtaniyun dan Adnaniyun, juga sama dengan keturunan Nabi Ibrahim dari Israel, dari Sayyidina Yakub yang menurunkan orang-orang Israel yang ada di hari ini. Semuanya adalah J1. J1 itu apa? Ya, haplogrup yang harus dimiliki laki-laki yang turun-temurun dari laki-laki Arab. Kalau misalnya ada keselang satu itu perempuan, gugur itu J1-nya. Dia bisa menjadi O, dia bisa menjadi G, dia bisa menjadi R, dia bisa menjadi L, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang hari ini sudah tes DNA, yang mengaku keturunan Nabi garis laki, tetapi haplogrupnya kemudian bukan J1, ya harus rumasa. Harus mulai beradaptasi. Jangan marah-marah, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Jangan buat malu anak cucumu nanti di hari-hari di mana ilmu pengetahuan semakin mapan. Di mana di hari itu tidak bisa lagi orang bersembunyi memalsukan nasab. Jangan sampai kita hari ini mempermalukan anak cucu kita di masa yang akan datang. Lebih baik kita mempersiapkan diri beradaptasi bahwa mungkin ada yang salah dari masa lalu dan itu tidaklah menjadi sebuah aib bagi kita yang hidup hari ini terhadap apa yang salah dicatat oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Tidak perlu lagi ada kita caci maki, tidak perlu lagi ada marah-marah. Toh manusia banyak yang hidup hari ini tidak mengandalkan nasab,
tetapi mereka jadi seseorang yang bermanfaat hidup di masa ini. Leluhur kita, para presiden-presiden Indonesia di masa lalu, tidak ada yang mengumumkan nasab. Pak Soekarno tidak karena nasabnya dia jadi presiden, tapi karena perjuangannya sejak muda dari umur 20 tahun, dia sudah ikut pergerakan. Kemudian Pak Harto, dia mengaku hanya sebagai seorang anak petani, kemudian dia menjadi tentara, kemudian dia jadi presiden. Kemudian presiden selanjutnya yaitu B.J. Habibie, dia anak orang sederhana dari Sulawesi, kemudian jadi presiden. Presiden selanjutnya Gus Dur, Sayyidina Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, dia seorang santri, kemudian dia jadi presiden. Selanjutnya juga Ibu Megawati Soekarno Putri, SBY, Pak Jokowi, semuanya tidak ada yang mengandalkan nasab, mereka jadi orang-orang yang bermanfaat. Hadratus Syekh kita Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani, dan lain sebagainya. Mereka jadi seseorang itu bukan karena mengandalkan nasab, tapi karena mereka kerja keras untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam dirinya, kemudian mereka berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi hari ini, malam hari ini kita mengajak, saya terutama mengajak kepada siapapun, kita mengungkapkan nasab dari Ba'alwi yang kita yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin, ya, bahwa mereka bukan turun Nabi, bukan karena kebencian. Itu yang harus dicatat. Adapun kata-kata saya, walaupun ulama sedunia berfatwa karena suatu hal bahwa Ba'alwi ini adalah turun Nabi, maka tidak akan diterima. Itu harus dipahami kalimat saya karena suatu hal. Coba silakan para penonton untuk mengulang ucapan saya ketika di Banten, wa in aftal muftun itu ada kalimat karena suatu hal. Jadi apabila ulama dunia berfatwa karena suatu hal, bukan karena dalil, karena pertemanan, kayak Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu teman daripada Syekh Umar bin Hafid. Kita lihat beberapa video kemesraan beliau. Jadi wajar kalau beliau kemudian mengisbat Ba'alawi kama kana fil asli, tanpa mau mengkaji lagi. Kemudian bagaimana orang-orang tua kita juga, para kiai, banyak yang al-ibqa 'alal asli fi nasabi Ba'alawi. Udah kita ikutin seperti apa dulunya aja. Itu karena apa? Karena sesuatu hal berarti, bukan berdasarkan dalil. Jadi yang saya maksud dengan bahwa walaupun ulama dunia berfatwa, tidak akan saya terima itu kalau berfatwanya tidak ada dalil seperti Syekh Ali Jum'ah. Kalau berfatwanya ada dalil, ini dalilnya abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7, ternyata kitabnya ada, manuskripnya sudah ditasabut, manuskripnya sudah dimuqabalah, ini betul, bisa diuji dari warna kertasnya, dari warna dari jenis tulisannya, dari nau'ul khatnya itu, apakah memang ini khat masa lalu yang biasa dipakai, kemudian kita uji di laboratorium, itu namanya tasabut. Kemudian dimuqabalah dengan manuskrip lainnya ternyata sahih, ya kita terima. Kemudian tes DNA ternyata ada yang J1 loh. Ini coba semuanya satu-satu di tes DNA. Jangan-jangan ada yang J1. Mari kita buktikan. Coba kalau misalnya memang berani untuk tes DNA, untuk itqan bahwa kita ini turunan Nabi, tes DNA. Yang lulus J1 tinggal dibetulkan dari sisi sejarahnya, dari sisi ilmu nasabnya. Kalau tes DNA-nya sudah G atau R, ya itu sudah harus mulai beradaptasi, jangan marah-marah. Mari kita ciptakan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian mungkin Gus, sudah 1 jam. Kita nanti bisa untuk mencari topik yang lain di waktu yang akan datang. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali terhadap apa yang kita sampaikan barusan, dan ternyata kalau
kalau bisa saya prediksi Dr. Sugeng melihat video ini atau menonton video ini, saya yakin Dr. Sugeng akan full senyum ya. Dan ternyata tes DNA itu memang dari ahli nasab menetapkan itu untuk mengisbat atau memperkuat daripada kita menetapkan nasab seseorang. Dan di dalam keterangan video tadi ini merupakan kalau tidak salah ini kitab tahun 2000-an ya. Oke, luar biasa sekali. Dan ternyata Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani baru separuh kayaknya ilmunya keluar ya di podcast ini. Dan ada satu hal yang menarik pembicaraan tadi terkait dengan ini. Di dalam satu ibarat kitab itu orang yang orang yang marah-marah terhadap tes DNA ini merupakan orang-orang yang tidak sesuai nasabnya dari Rasulullah. Nah, ini merupakan fenomena yang kita lihat sekarang ya. Banyak sekarang kita lihat yang rame-rame mengharamkan tes DNA itu haram dan lain sebagainya. Tentunya dalam ceramah seorang oknum habaib ya, yang mengatakan bahwa tes DNA itu haram katanya. Nah, tanpa didasari dengan menyebutkan dalil-dalil yang kuat gitu. Padahal kalau kita flashback lebih jauh lagi, itu ada seorang oknum yang dikatakan imam besar ya. Barang siapa yang mengaku-ngaku atas ini jauh sebelum ada kajian tesis Haji Ahmaduddin ya. Barang siapa katanya yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu harus dites DNA dulu. Dan ternyata sekarang setelah muncul suatu kiai yang fenomenal, Ki Haji Ahmaduddin, itu yang menganjurkan tes DNA untuk para habaib ini ya, dan salah satu mantunya mengatakan ya haram gitu. Nah, ini yang kita sebagai penikmat daripada kajian ilmu ini, terutama di dalam kita mengkaji ilmu sejarah, ya sangat tertawa dengan statement para Habib Khan Ba'alawi ini. Dan Dr. Sugeng ternyata kalau kita ini bagi bagi saudara-saudara penjenengan yang mengikuti Dr. Sugeng itu kajiannya, pasti akan akan sangat nyambung sekali dengan kajian-kajian Dr. Sugeng ini. Bagaimana salah satu haplu grup orang Arab atau Nabi Muhammad SAW itu adalah J1 gitu. Seperti yang dikatakan Haji Ahmaduddin tadi, ketika orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur laki-laki itu kalau haplogrupnya itu bukan J1, G atau O atau R, nah siap-siap saja untuk beradaptasi dengan kehidupan normal yang artinya bukan keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau dari jalur perempuan ya itu beda cerita ya. Kenapa harus J1 keturunan Nabi Muhammad dari jalur laki? Itu karena dari Bani Muthalib, dari ke atas Adnan dan lain sebagainya, Abdul Manaf, itu merupakan nyambung yang sahihnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Dan kenapa bilang begitu? Karena Hasan dan Husain ini mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Dan seorang ayahnya itu nyambung kepada Abu Thalib, dan seorang ibu yaitu Sayyidatuna Fatimah itu nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi tokoh utamanya, yaitu nyambung kepada Abdullah, yang Abdullah ini merupakan adik daripada Abu Thalib, dan keduanya merupakan anak. Nah, ini tempat nyambungnya, anak daripada Abdul Muthalib.
Makanya untuk untuk Nabi Muhammad SAW yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu kalau jalur laki-laki harus ada J1-nya. Tapi ternyata setelah kita saksikan banyak bahkan ratusan kata Dokter Sugeng itu ya untuk tes DNA Habib Ba'alawi yang tidak disebutkan namanya oleh beliau, itu rata-rata semuanya merupakan G Askenazi, yang dan tanda kutip Yahudi Askenazi ya. Ya itu polemik nasab ini semakin hari semakin menarik ya. Dan yang mengejutkan dari apa yang sudah kita upload juga dan apa yang sudah kita saksikan juga, tanggapan menohok dari dari ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Nah, itu tidak berhenti-hentinya menghibur kita ya, yang dengan statement-statement beliau yang ya kita sebagai pengamat daripada diskursus nasab ini agak tertawa mendengarnya gitu. Yang mengatakan tes DNA itu tidak ilmiah, tes DNA itu ilmu apa, dan kata beliau itu DNA itu untuk menetapkan nasab dekat, bukan untuk menetapkan nasab jauh. Nah, saya kira Pak Taufik di sini lebih memahami tes DNA itu ilmu DNA itu lebih banyak menonton Dokter Sugeng ya. Nah, supaya lebih mengetahui ilmu-ilmu zaman modern yang sekarang gitu. Kita tidak lagi hidup pada zaman Siti Nurbaya ya, yang maksudnya yang ketika dulu itu kita mengetahui identitas seseorang, keberadaan seseorang harus ada tulisan atau manuskrip-manuskrip. Dan sekarang itu sudah ilmu zaman modern, salah satunya adalah tes DNA ini. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mengetahui gen seseorang, ribuan sel dalam tubuh kita. Bisa diketahui dari mana asal kita. Dan ternyata yang tadi yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin dan dibacakan oleh Gus Jazuli itu J1 keturunannya ada di salah satunya ada di Palestina ya. Dan ternyata di Palestina itu kemungkinan besar juga ada terah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata mayoritas J1 itu orang Arab asli itu ada di Arab Badui. Nah, ini tidak kita duga-duga ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.